Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa dan jamaah Masjid An-Namirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di antaranya adalah berpuasa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan. Marilah kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan ketawakalan, penuh dengan kesengajaan untuk senantiasa melaksanakan ibadah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kiranya kita mengetahui betapa mulianya ibadah puasa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan dakhalallahu haramallahu jasadu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan puasa Ramadan, maka sesungguhnya diharamkan bagi mereka untuk jasadnya tersentuh oleh api neraka. Untuk itulah kita wajib menjalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian, agar hikmah keutamaan dari puasa yang kita lakukan, yang kita laksanakan, ini akan mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang seharusnya kita tinggalkan. Di antaranya adalah yang pertama, ketika menjalankan ibadah puasa, tinggalkan hawa nafsu untuk marah. Karena sesungguhnya marah adalah bagian daripada hal yang akan mengurangi keutamaan daripada puasa. Untuk itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kemarahan seseorang itu akan mengurangi nilai keutamaan akal daripada seseorang. Maka tinggalkan kemarahan, kata Rasulullah, tinggalkan kemarahan maka surga akan kami dapatkan. Tinggalkan nafsu untuk marah maka surga akan kamu dapatkan. La taghdab walakal jannah. Janganlah kau marah, maka kau akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tinggalkan tidur yang berkepanjangan. Sudah biasa barangkali rasa lapar, rasa haus, malas, atau bahkan lemas ketika menjalankan ibadah puasa akan membawa kita untuk selalu terasa pingin tidur. Walaupun sesungguhnya bahwa an-naumu shaimun ibadatun. An-naumu shaimin ibadatun. Puasa, tidurnya orang yang puasa itu bagian dari ibadah. Karena meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apakah tidur itu kemudian menambah ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dalam puasa itu disyariatkan oleh Rasulullah untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur menjadikan kamu menjadi malas. Tidur menjadikan kamu menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidur bisa jadi mengurangi keutamaan daripada puasa kita. Kemudian yang ketiga di antaranya adalah melakukan segala sesuatu yang menyebabkan munculnya hasrat atau hawa nafsu di antara suami dan istri. Maka setiap orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, maka sebaiknya menjauhkan hal-hal yang kemudian dapat menimbulkan hawa nafsu, sehingga itu akan mengurangi daripada kemuliaan atau keutamaan daripada ibadah puasa itu. Kemudian ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Janganlah kemudian di dalam puasamu itu kalian merasa mengeluh rasa lapar dan dahaga. Karena secara prinsip ibadah puasa adalah menahan rasa lapar dan dahaga. Secara otomatis barang siapa yang berpuasa maka dia akan
kelak merasakan lapar dan dahaga ketika di dunia, akan tetapi mereka akan merasakan kenyang dan nikmat ketika nanti di akhirat. Maka simpanlah rasa lapar dan dahagamu itu hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasamu di dunia ini akan mendapatkan keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan puasa kita itu akan menentukan posisi kenikmatan yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita, kemuliaan kita berpuasa di dunia itu akan menentukan di mana kita akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan ibadah puasa. Konsentrasilah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Maka kelak engkau akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa diantara adalah ibadah-ibadah daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya ibadah puasa itu akan menjadikan engkau orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa akan menjadikan engkau orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa akan menjadikan engkau orang-orang yang betul-betul mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Maka dari itu, jadikanlah puasa ini sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan puasa ini sebagai bahan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kiranya jadilah puasa ini menjadi momentum agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kelak kita mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.